Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Inayatu Pekenia dengan NPM 20240020010 dengan prodi D3 Analis Kimia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi teknologi informasi. Teknologi informasi TI adalah istilah payung yang mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan telekomunikasi yang digunakan manusia untuk menciptakan, menyimpan, mendapatkan kembali, dan bertukar informasi dalam berbagai format. Fokus utamanya adalah pada aplikasi komputer dan teknologi komunikasi untuk memproses data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. TI tidak hanya mencakup komputer pribadi, tetapi juga jaringan global internet, sistem basis data, server, dan perangkat seluler. 3 pilar utama komponen teknologi informasi TI berdiri di atas 3 pilar yang saling bekerja sama. Yang pertama ada perangkat keras hardware, komponen fisik yang melakukan pekerjaan dasar memproses data, mencakup perangkat input, keyword scanner, pemrosesan sentral CPU, RAM, penyimpanan hard disk SSD, dan output monitor. Kedua, perangkat lunak software, instruksi logis yang memberi tahu hardware apa yang harus dilakukan, dibagi menjadi sistem operasi, mengelola sumber daya, contoh, Windows, Linux, dan aplikasi program untuk tugas spesifik pengguna, contoh MS Excel, Adobe Photoshop. 3. Pengguna atau manusia brainware, elemen manusia yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem TI. Mulai dari spesialis TI, programmer, administrator jaringan, hingga pengguna akhir yang memanfaatkan aplikasi sehari-hari. 6. Fungsi vital teknologi informasi. TI menjalankan siklus pemrosesan informasi yang lengkap meliputi 1. Fungsi menangkap capturing, proses input data mentah dari sumbernya, seringkali secara otomatis, misalnya pembacaan sensor atau scanning kode QR. Kedua, pemrosesan, processing, melibatkan transformasi data termasuk perhitungan, pengurutan, pengelompokan, dan manipulasi data untuk menghasilkan hasil yang struktur. 3. Fungsi penyimpanan, storage, menjamin ketersediaan data di masa mendatang dengan menyimpannya secara aman pada media digital, baik lokal maupun berbasis cloud. 4. Fungsi pengelolaan, organizing management, mengatur data dalam struktur yang efisien seperti basis data, sehingga mudah dicari dan diambil kembali. 5. Fungsi mendapatkan kembali, retrieval, kemampuan untuk menelusuri, menemukan, dan memuat kembali informasi spesifik yang dibutuhkan dari penyimpanan. 6. Fungsi pengiriman, transmission, mendistribusikan informasi yang telah diproses kepada pengguna yang berhak melalui jaringan komunikasi seperti internet atau jaringan perusahaan. Peran TI dalam kehidupan sehari-hari di bidang utama. TI telah menjadi infrastruktur utama bagi masyarakat modern, yaitu bisnis dan perdagangan. E-commerce memfasilitasi transaksi global 24/7, pengelolaan rantai pasokan yang kompleks, dan perbankan digital yang instan. Lalu, komunikasi dan interaksi sosial, menyediakan sarana komunikasi real-time dan global melalui surel, video conference, dan media sosial, menghilangkan batas geografis.
Pendidikan e-learning mendemokratisasikan akses ke ilmu pengetahuan melalui kursus online dan perpustakaan digital, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Peran TI dalam kehidupan sehari-hari di bidang khusus. Dampak TI meluas ke sektor-sektor spesifik, yaitu kesehatan. Telemedicine memungkinkan konsultasi medis jarak jauh dan pengguna wearable device untuk monitoring kesehatan serta pengelolaan rekam medis elektronik (RMI) yang efisien. Pemerintahan, e-government meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik, memungkinkan masyarakat mengurus dokumen dan membayar pajak secara online. Transportasi dan logistik, penggunaan sistem GPS dan Internet of Things (IoT) untuk pelacakan real-time, optimalisasi rute, dan otomatisasi gudang. Kesimpulan, teknologi informasi bukan sekedar komputer, ia adalah jantung dari inovasi dan otomatisasi yang mendefinisikan abad ke-21. Seiring dengan manfaatnya, TI juga menghadirkan tantangan besar seperti keamanan cyber, privasi data, dan kesenjangan digital divide. Perkembangan TI akan semakin didorong oleh kecerdasan buatan, AI, komputasi awan, cloud computing, dan integrasi IoT. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.